A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. 6 sifat para sahabat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kebahagiaan, kesuksesan dan kejayaan manusia dunia akhirat hanya dalam agama yang sempurna, seperti yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meliputi iman, ibadah, muamalah, muasyarat dan akhlak. Pada saat ini umat Islam belum mampu mengamalkan agama secara sempurna karena lemahnya iman. Akan tetapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mampu mengamalkan agama secara sempurna karena mereka memiliki sifat-sifat mulia. Umat pada saat ini pun akan mampu mengamalkan agama secara sempurna apabila mereka memiliki 6 sifat seperti para sahabat radhiyallahu an. 6 sifat sahabat radhiyallahu anhum tersebut bukanlah merupakan wujud agama yang sempurna, karena agama yang sempurna terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi apabila 6 sifat para sahabat tersebut ada dalam diri kita, maka insya-Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan agama secara sempurna. Keenam sifat tersebut antara lain: yang pertama, yakin atas kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, solat kusuk dan kudu. Yang ketiga, ilmu ma'az zikir. Yang keempat, ikramul muslimin. Yang kelima, tasihun niyah atau memperbaiki niat. Dan yang keenam adalah dakwah dan tabligh, kurus fi sabilillah. Sifat yang pertama adalah yakin atas kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang artinya tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maksudnya mengeluarkan keyakinan pada makhluk dari dalam hati dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Keuntungannya, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka seseorang yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan aku Muhammad sebagai utusan Allah. Hadis riwayat Muslim dari Itban bin Malik radhiyallahu an. Keuntungan yang kedua, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan hatinya membenarkan lisannya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana yang dia kehendaki. Hadis riwayat Abu Ya'la dari Abu Bakar As-Siddiq, muntakab hadis. Keuntungan yang ketiga, sekecil-kecil iman dalam hati, maka Allah akan memberikan surga yang luasnya 10 kali dunia. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan Abu Sa'id radhiyallahu an, At-Targhib wa Targhib. Cara mendapatkannya: yang pertama, dakwahkan pentingnya iman yakin. Yang kedua, latihan dengan cara memperbanyak halaqah majelis iman yakin, yaitu membicarakan atau mendengar hakikat iman yakin. Yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hakikat iman dan yakin. Selanjutnya, rangkaian kalimat la ilaha illallah adalah Muhammadur Rasulullah. Artinya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maksud dan tujuannya meyakini bahwa hanya satu-satunya jalan untuk mencapai kejayaan dunia dan akhirat hanya dengan cara ikut kehidupan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku dikala rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Keuntungan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta padaku, dan barang siapa yang cinta padaku, maka akan bersamaku di dalam surga. Hadis riwayat Al-Jazzaji, hadis marfu dari Anas radhiyallahu anhu. Cara mendapatkannya: yang pertama, dakwahkan pentingnya menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, latihan, yaitu dengan cara menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita selama 24 jam. Dan yang ketiga, berdoa kepada Allah
agar diberikan kekuatan untuk menghidupkan sunnah. Selanjutnya sifat yang kedua adalah solat khusyuk wal khudu'. Artinya solat dengan konsentrasi batin dan merendahkan diri dengan mengikuti cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud solat khusyuk dan khudu' yaitu membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam solat ke dalam kehidupan sehari-hari. Fadilahnya yang pertama, innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Artinya, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Keuntungan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Artinya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Selanjutnya keuntungan yang ketiga, solat adalah sebaik-baik amalan yang ditetapkan Allah untuk hambanya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol?" Beliau menjawab, solat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Dakwahkan pentingnya solat. Yang kedua, latihan dengan cara A. Memperbaiki zahirnya solat. B. Menghadirkan keagungan Allah. C. Belajar menyelesaikan masalah dengan solat. Yang ketiga, berdoa kepada Allah agar diberikan hakikat solat khusyuk dan khudu'. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat yang ketiga yaitu ilmu ma'adzikir. Arti ilmu, semua petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan arti zikir, mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah. Maksud ilmu ma'adzikir, mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala pada setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah di dalam hati dan ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu itu dibagi atas dua. Yang pertama ilmu fadail dan yang kedua ilmu masail. Fadilah ilmu, dari Muawiyah radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan untuknya, maka dia akan dipahamkan dalam agama. Saya hanya membagi dan Allah yang memberi. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Abu Dzar, sungguh kamu berangkat pagi-pagi untuk belajar satu ayat dari kitab Allah. Itu lebih baik bagimu daripada engkau salat 100 rakaat, dan engkau berangkat pada pagi hari untuk belajar satu bab dari ilmu, baik diamalkan atau tidak, itu lebih baik bagimu daripada engkau salat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Kelebihan zikir. Yang pertama dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Surah Al-Baqarah 152. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah bahwasanya hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah padaku, niscaya aku akan ingat padamu. Cara mendapatkan ilmu fadail. Yang pertama, dakwahkan pentingnya ilmu fadail. Yang kedua, latihan dengan duduk dalam halaqah taklim di rumah dan di masjid. Kemudian mengajak manusia dalam halaqah taklim dan menghadirkan fadilah dalam setiap beramal. Yang ketiga, berdoa agar diberi hakikat ilmu fadail. Untuk mendapatkan ilmu masail, yang pertama dakwahkan pentingnya ilmu masail. Yang kedua, latihan dengan duduk dalam majelis masail dengan para ulama dan bertanya masalah agama
baik ubudiyah maupun muamalah, berziarah kepada para ulama, dan yang ketiga berdoa agar diberi hakikat ilmu masail. Cara mendapatkan zikir: 1. Dakwahkan pentingnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, latihan dengan cara setiap hari membaca Al-Quran, usahakan 1 juz, membaca tasbihat, selawat dan istighfar masing-masing 100 kali. Ketika membaca tasbihat, maka hadirkan kemahasucian Allah, dan ketika membaca salat, maka ingatlah jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ketika membaca istighfar, maka hadirkan sifat maha pengampunan Allah. Yang kemudian C, amalkan doa-doa masnunah atau doa harian. Dan selanjutnya yang ketiga, berdoa kepada Allah agar diberi hakikat zikir. Selanjutnya sifat yang keempat, ikramul muslimin. Artinya memuliakan sesama orang Islam atau muslim. Maksud ikramul muslimin, menunaikan hak-hak semua orang Islam tanpa meminta hak daripadanya. Cara mendapatkannya: yang pertama, dakwahkan pentingnya ikram. Yang kedua, latihan dengan cara memberi salam kepada orang yang kita kenal ataupun yang tidak kenal. Yang kemudian, menyayangi yang muda, menghormati yang tua, memuliakan ulama dan menghormati sesama. Kemudian berbaur dengan semua orang yang berbeda-beda wataknya. Yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan akhlak sebagaimana akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelebihannya: yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba selagi dia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Yang kedua, barang siapa menutup aib saudaranya yang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya, dan barang siapa yang membuka aib saudaranya yang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka aibnya sampai dia akan dipermalukan di rumahnya sendiri. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Yang ketiga, senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Sifat yang kelima adalah tasihun niat. Artinya membetulkan atau meluruskan niat. Maksudnya membersihkan niat pada setiap amalan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Cara mendapatkannya: yang pertama, dakwahkan pentingnya ikhlas. Yang kedua, latihan dengan cara setiap beramal periksa niat kita sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Bersihkan niat agar semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berdoa kepada Allah agar diberikan hakikat ikhlas dalam beramal. Sifat yang keenam adalah dakwah dan tabligh khurus fi sabilillah. Arti dakwah mengajak, tabligh menyampaikan, dan khurus fi sabilillah adalah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, yang pertama, memperbaiki diri, yaitu bagaimana agar dapat menggunakan harta, diri dan waktu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghidupkan agama secara sempurna pada diri sendiri dan semua manusia di seluruh alam dengan menggunakan harta dan diri sendiri. Kelebihannya: yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan adakah yang perkataannya lebih baik daripada seorang yang mengajak kepada Allah? Quran Surah Fussilat ayat 32. Yang kedua, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Imam yang empat. Yang ketiga, sepagi sepetang di jalan Allah lebih baik daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari. Cara mendapatkannya: yang pertama, dakwahkan pentingnya dakwah dan tabligh. Yang kedua, latihan dengan cara keluar jalan Allah Subhanahu wa taala minimal 4 bulan seumur hidup, 40 hari setiap tahun, 3 hari setiap bulan, dan 2,5 jam setiap hari. Tingkatkan pengorbanan dengan cara bertahap menjadi 4 bulan setiap tahun, 10 hari tiap bulan, dan 8 jam setiap hari. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hakikat dakwah dan tabligh, yaitu dapat menggunakan harta, diri dan waktu untuk kepentingan agama.